Halo, di sini saya dengan rekan saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aliran-aliran pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ana Mahulunasana dengan rekan saya Naila Eva Agustina Maftukah dan juga Revalia Azahra. Pada latar belakang, pendidikan merupakan aspek strategis dan sangat penting dalam membangun karakter manusia. Dan juga pendidikan merupakan aspek luar yang membangun keterampilan dan kemampuan manusia lain. Pada fase ini, dapat terlihat dari aliran pendidikan yang muncul. Apa sih aliran pendidikan itu? Aliran pendidikan merupakan pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Aliran pendidikan memiliki beberapa aliran seperti aliran empirisme. Tokoh pada aliran ini yaitu John Locke. Beliau berpendapat bahwa empirisme adalah aliran atau paham yang berpendapat bahwa segala kecakapan dan pengetahuan manusia itu timbul dari pengalaman yang masuk melalui indera. Menurut aliran ini, pendidikan berfungsi sebagai faktor luar yang memegang peran penting dalam membentuk peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak, sehingga pengalaman yang diperoleh anak akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak sesuai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pada aliran nativisme, menurut Schopenhauer, nativisme adalah aliran yang berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau anak didik sendiri. Jadi, jika anak mempunyai pembawaan jahat, dia akan menjadi jahat, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya, pada aliran naturalisme menurut M. Arifin dan Amiruddin R., naturalisme merupakan aliran yang berpendapat bahwa anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. Jadi, pendidik berperan sebagai fasilitator atau narasumber untuk menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak didik ke arah pandang yang positif. Selanjutnya, aliran konvergensi. Menurut Williamson, aliran konvergensi merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Menurut aliran ini, yang pertama, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Yang ketiga, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Selanjutnya, aliran progresivisme. Menurut John Dewey, aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibanding makhluk lain. Aliran konstruktivisme. Menurut Jean Piaget, melalui teori perkembangan kognitif, pengetahuan merupakan interaksi individu satu dengan lingkungannya. Aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan diperoleh dari hari konstruksi kognitif dalam diri seseorang. Aliran konstruktivisme ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruksi kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Dengan demikian, aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan yang dilakukan dari seseorang kepada orang lain, dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindahkan. Aliran developmentalisme. Menurut Charles Darwin, aliran ini merujuk pada perkembangan organisme hidup yang terjadi melalui proses evolusi dari sederhana menuju bentuk lebih kompleks. Pada teori konsep evolusi, Charles Darwin menyatakan bahwa organisme mengalami perubahan terhadap tekanan seleksi alamnya. Aliran developmentalisme merujuk pada pandangan atau teori yang menyatakan bahwa perkembangan organisme hidup terjadi melalui proses evolusi dari bentuk yang lebih sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks.
Aliran kritisme. Immanuel Kant sebagai tokoh utama dari pemahaman kritisme, Kant berpendapat bahwa kebenaran itu tidak perlu diuji karena sudah mempunyai batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisme. Aliran kritisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari pendirian rasionalisme dan empirisme. Aliran ini dikenal juga sebagai kritisme Kant karena Kant sebagai penggagas pertama yang mengkritik dan menganalisis kedua macam sumber pengetahuan itu dan menggabungkannya keduanya. Selanjutnya ada aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan merupakan berbagai arah dan ideologi yang digunakan dalam pendidikan. Filsafat pendidikan ini memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mengembangkan teori-teori pendidikan, serta menyusun sistem pendidikan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya macam-macam aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, aliran idealisme. Menurut Plato, aliran ini mengedepankan akal pikiran manusia sehingga sesuatu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran hasil ide. Selanjutnya ada aliran realisme. Realisme adalah suatu objek yang tampak pada indera. Maksudnya adalah tampak secara real. Realisme adalah pemikiran aliran klasik yang disandarkan oleh tokoh yang bernama Aristoteles, yang cara memandang dunia dengan material. Pada prinsip realisme itu sendiri, cara memandangnya dengan nyata dan lebih real dalam dunia fisik dan rohani. Realisme sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan karena realisme memiliki tujuan dalam dunia pendidikan, yaitu mengembangkan pola berpikir secara intelektual dan lebih real dalam mencari sebuah kebenaran yang ada dalam dunia fisik dan rohani. Selanjutnya ada aliran pragmatisme. William James dan John Dewey sebagai filosofi pragmatisme menerangkan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang berakibat praktis dan berguna dan tidak memiliki sifat objektif. Pragmatisme dalam filsafat pendidikan adalah aliran yang mengajarkan bahwa kebenaran sesuatu hanya bermula dari kegunaannya dalam kehidupan praktis. Aliran ini menerima segala sesuatu seperti pengalaman pribadi, kebenaran mistis, dan pendidikan sebagai bahan yang dapat digunakan untuk membangun pribadi yang belajar. Pragmatisme dalam pendidikan mendorong guru untuk mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya, serta memimpin dan membimbing pengalaman belajar secara praktis. Selanjutnya ada aliran eksistensialisme. Menurut Soren Kierkegaard, aliran eksistensialisme adalah suatu aliran yang berpegang teguh pada kebebasan diri. Menurut keyakinan alirannya sendiri, untuk membentuk jati dirinya sendiri agar berkehidupan baik di masa depan dan mampu mencapai tujuan. Selanjutnya ada aliran perennialisme. Menurut Robert Mayer Hutchins berpendapat bahwa pendidikan harus bersifat universal, yaitu menerapkan kurikulum untuk sekolah dengan proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau, agar peserta didik dapat menerapkan atau mengaplikasikannya pembelajaran tersebut pada masa sekarang. Karena pembelajaran pada masa lampau ini sangat ideal dibanding pembelajaran masa sekarang. Selanjutnya ada aliran filsafat esensialisme. Menurut John Locke adalah aliran ini pada pendidikan hendaknya dekat dengan situasi dan kondisi. Esensialisme dalam filsafat pendidikan adalah suatu aliran dalam pendidikan yang membentuk suatu konsep sistematik dan menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta yang memenuhi tuntunan zaman. Filsafat pendidikan esensialisme bertujuan untuk membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat dan membentuk perilaku dengan standar nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat yang bersifat ideal dan absolut. Dalam pendidikan, esensialisme mengambil pandangan mengenai budaya dan pengetahuan yang berbeda dengan progresivisme dan mendorong fleksibilitas dalam segala aspek pendidikan.
Selanjutnya ada aliran konstruktivisme. Menurut Johann Dewey, aliran ini menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia sendiri. Secara spesifik, Dewey mengatakan bahwa pengetahuan muncul dari situasi di mana pengalaman bermakna terjadi. Jadi di sini saya akan menerangkan kesimpulan dari materi ini. Pendidikan merupakan aspek luar yang membangun keterampilan dan kemampuan manusia lain. Fase-fase tersebut dapat terlihat dari aliran pendidikan yang muncul. Aliran pendidikan merupakan pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pada macam-macam aliran pendidikan dibagi menjadi 8, yaitu empirisme, nativisme, naturalisme, konvergensi, progresivisme, konstruktivisme, perkembanganisme, dan kritisme. Sedangkan aliran filsafat pendidikan dibagi menjadi 7, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, perennialisme, esensialisme, dan konstruktivisme. Terima kasih.